Di sana, ketua sekte senjata mengatakan apabila Qin Li berhasil mengaktifkan 12 pilar batu di sana, ia akan menjadikannya sebagai pemimpin sekte senjata. Karena siapapun yang berhasil mengaktifkan ke-12 pilar tersebut, maka mereka layak menjadi pemimpin. Di sana Soyang juga berusaha menghentikan pasukan yang hendak menangkap Qin Li, dan pada akhirnya ia berhasil membunuh pasukan tersebut. Lalu, ketua sekte senjata memberikan perintah untuk menyelidiki semua murid, karena bisa saja beberapa murid di sana merupakan mata-mata dari sekte lain yang hendak menghancurkan sekte senjata. Maka dari itu, pasukan tombak darah mulai mengepung semua murid dan menyelidiki satu persatu identitas dari mana mereka berasal. Yuan yang mendengarkan hal tersebut justru langsung kabur dari sana. Setelah itu, satu persatu murid yang dicurigai mata-mata mulai dikeluarkan untuk diinterogasi. Namun, satu siswa yang tak dapat mereka temui, yaitu Yuan, yang berhasil menjelma menjadi ular. Keberadaannya dicari saat ini, karena Yuan merupakan salah satu dari sekte Ungu Kabut, dan sekte Ungu Kabut merupakan salah satu sekte yang berniat menghancurkan sekte senjata saat ini. Di lain sisi, kelima sekte yang sudah beraliansi diketuai oleh pemimpin kota Tebing Es. Demi untuk melancarkan serangan mereka kepada sekte senjata, pemimpin kota Tebing Es ini mempekerjakan Si Ju yang berasal dari bayangan kegelapan, sekte iblis. Di sana, Si Ju hanya berpura-pura bekerja sama dengan kelima sekte di sana, tanpa pemimpin kota Tebing Es sadari kalau anaknya, yaitu Xiao, telah dibunuh oleh Goyu atas perintah dari Si Ju ini. Dan saat ini, Si Ju akan turun tangan untuk menyerang sekte senjata. Di lain sisi, Qin Li saat ini berhasil mengaktifkan ke-12 pilar batu di sana. Namun sesaat, ia termasuk ke dalam dimensi pilar batu tersebut. Ia pun melihat seorang pria tua yang dirantai selama 1000 tahun. Ia pun menjadi senang karena merasa ada seseorang yang hendak menyelamatkannya saat ini. Qin Li yang melihat pria tersebut seketika sadar kembali, dan ia pun mengurungkan niatnya untuk mengaktifkan pilar batu yang ke-12 tersebut, karena ia merasa adanya keanehan di semua pilar batu itu. Qin Li yang mendengarkan kalau saat ini orang-orang yang berasal dari bayangan kegelapan sedang menyerang sekte senjata, lalu hendak pergi ke sana untuk mencari Yusi. Awalnya ia ditahan oleh Master Muhai agar melanjutkan mengaktifkan pilar batu yang ke-12, namun Qin Li menolaknya. Sesaat ia berkata ia akan melanjutkannya kembali apabila Yusi berhasil ia temui. Setelah Qin Li pergi, Master Muhai berkata ia saat ini hanya bisa mengaktifkan 2 pilar batu saja, dan ia merasa malu kepada Qin Li. Singkat cerita, Si Ju dan pasukan bayangan kegelapan berhasil masuk ke dalam sekte senjata. Di sana pertarungan pun terjadi. Qin Li yang berada di sana juga turut membantu menghabisi semua pasukan kegelapan dengan kekuatan petirnya. Begitu juga dengan Soyang dan Si yang berusaha mati-matian mengalahkan pasukan kegelapan. Sesaat mereka diserang oleh Si Ju. Dari sinilah identitas Si akhirnya terbongkar. Soyang seketika menjadi terkejut karena ia mendengarkan pembicaraan mereka berdua.
Si Ju mengatakan kalau Si saat ini hanya menutupi identitasnya dengan memanipulasi kematiannya. Karena kesal dengan si Ju yang telah membongkar identitasnya, Si langsung menyerangnya dan hendak membunuh si Ju di sana. Tak lama kemudian, Ting Yu datang ke sana untuk membantu mereka, dan pada akhirnya, si Ju berhasil mereka bunuh. 见得大师姐一面，原来大师姐，我是 Di sana Ting Yu mengajak Si untuk kembali, namun Si sudah tak ingin lagi menjadi dewi dan ia ingin hidup layaknya wanita biasa. Soyang mencoba menahan Ting Yu agar tidak membawa Si. Ting Yu lalu hendak membunuh Soyang, namun Soyang tidak takut sama sekali, bahkan ia tidak gentar di saat Ting Yu mengarahkan pedangnya. Melihat keberanian Soyang, Ting Yu menitipkan Si kepadanya untuk dijaga. Karena bagaimanapun juga, Si masih seorang dewi. Singkatnya, Si mengaku jujur kepada Soyang atas identitasnya selama ini. Ia melakukan semuanya ini karena ia menyukainya dan ingin hidup bersama Soyang. Di sana, Soyang berjanji akan menjaganya meskipun nyawanya menjadi taruhan. Dan setelah itu mereka pun mulai uwu-uwuan, anjir. 杀个痛快！要是我们还活着，我不向往祷告在世。你要是敢骗我，这个地方，去一个谁也找不到的地方。不走，我是继续宗大师姐。 Di lain tempat, Yusi di saat itu merasakan akan adanya hawa kehadiran dari Goyu. Matanya pun seketika berubah. Mereka berdua pun mulai berdiskusi untuk menjebak Goyu nantinya. Terlihat, Goyu mencari keberadaan Yusi saat ini karena ia tak ingin dibunuh oleh pasukan kegelapan. Saat masuk ke sebuah rumah, ia melihat Yusi yang tergeletak. Melihat Yusi yang terluka, ia pun hendak menolongnya. Namun siapa sangka, Yusi langsung menusuknya dengan sebuah pedang. Pisau. Dan ternyata ia bersama Luli telah merencanakan semuanya itu dari awal. Qin Li pun datang ke sana dan langsung menyerang Goyu. Ting Yu menggunakan kekuatan esnya lalu membekukan Goyu hingga ia pingsan di tempat. Goyu akhirnya diikat dan Ting Yu melihat sebuah cincin sekte iblis yang dipakai oleh Goyu selama ini. Di sana Qin Li menanyakan kenapa Goyu begitu tega menodai dan melecehkan Yusi saat itu. Yusi yang mendengarkan hal tersebut tidak mengaku kalau dirinya dilecehkan karena waktu Goyu hendak menodainya, ia diselamatkan oleh Luli. Dari sinilah fakta mulai terungkap yang ternyata Goyu sengaja berbohong agar Qin Li semakin marah karena Yusi sudah dinodai olehnya. Yusi langsung menamparnya di sana dan merasa jijik melihat Goyu. Aku jijik mas, aku jijik. Tak lama kemudian, Luli datang ke sana. Ia mengaku kalau ia bersama Goyu sempat memang merencanakan sebuah rencana agar Yusi dinodai oleh Goyu. Namun sesaat ia sadar kembali dan membantu Yusi. Ia melakukan itu karena ia sangat tak menyukai kalau Yusi dekat-dekat dengan pacarnya, yaitu Zong. Ia pun meminta maaf atas semua kesalahannya. Karena Luli sedang terluka, ia pun pingsan di sana. Yusi lalu hendak membunuh Goyu, namun niatnya dihentikan oleh Ting Yu. Karena ia membutuhkan Goyu untuk diinterogasi mengenai cincin iblis tersebut, mengapa berada di tangan Goyu. Terlihat, Ting Yu menemui Si yang sudah bertarung melawan pasukan bayangan kegelapan. Di sana Ting Yu mengatakan kalau sekte senjata mengalami kondisi yang sangat buruk dan ia takut ayah dari mereka akan bertindak menangani kasus tersebut, yang dimana jika mereka sudah turun tangan, maka sekte senjata tidak akan mungkin bisa diselamatkan. Maka dari itu,
Ting Yu meminta Si untuk bekerja sama dengannya menyelesaikan masalah tersebut sebelum kedua ayah mereka bertindak. Di lain sisi, Soyang meminta kepada ketua tombak darah untuk mengizinkannya memimpin semua pasukan tombak darah dalam peperangan yang akan mereka hadapi. Setelah mendapatkan izin tersebut, terlihat Soyang menemui semua pasukan bayangan kegelapan yang berada di luar sekte senjata. Melihat kematian Si Yu, tentu saja hal tersebut semakin membuat para ketua dari 5 sekte merasa murka dan langsung membawa semua pasukan mereka mendatangi sekte senjata untuk meminta keadilan kepada mereka di sana. Di lain sisi, Qin Li dan yang lainnya membuat strategi untuk mencegah penyerangan ke sekte senjata, karena sangat tidak mungkin sekte senjata bisa melawan kelima sekte tersebut. Maka dari itu, Si mengatakan kalau hanya ada satu cara untuk menyelamatkan sekte senjata, yaitu dengan cara berdamai, dengan mengandalkan Qin Li dan Soyang untuk melakukan rencana tersebut. Namun, di saat mereka berdua yang hendak menemui ketua sekte senjata, terlihat Qin Li dan Soyang tiba-tiba berniat merubah rencananya, karena mereka tak ingin berdamai dengan kelima sekte tersebut dan tak akan membiarkan sekte senjata menyerah begitu saja. Di luar, para ketua sekte telah bersiap akan menyerang sekte senjata jika keinginan mereka tidak dipenuhi, yang dimana mereka ingin ketua sekte senjata menyerah dan memberikan Qin Li kepada mereka. Mereka pun memberikan waktu 1 jam kepada sekte senjata untuk merundingkan masalah tersebut. Mendengarkan hal itu, terlihat ketua sekte senjata memutuskan untuk menangkap Qin Li dan menyerahkan kepada 5 sekte yang telah menunggu di luar. Semua itu ia lakukan demi keselamatan pasukan sekte senjata. Namun permintaan ketua sekte ditolak mentah-mentah oleh Qin Li dan menyerang pasukan yang akan menangkapnya. Melihat Qin Li tidak setuju, akhirnya perwakilan sekte senjata mengutus Master Muhai untuk berunding dengan kelima sekte tersebut dan meminta kepada mereka untuk berdiskusi dengan ketua sekte senjata. Namun permintaan Master Muhai tidak dipercayai begitu saja, karena mereka tahu kalau semuanya ini adalah jebakan dari Master Muhai. Maka dari itu, mereka mengutus perwakilan untuk masuk ke dalam sekte senjata. Tentu saja Master Muhai menolak hal tersebut. Oleh karena itu, kelima sekte tersebut menyetujui permintaan dari Master Muhai dan masuk ke dalam. Namun siapa sangka, mereka tiba-tiba bertemu dengan Qin Li yang telah menunggunya di sana. Tentu saja hal itu membuat mereka merasa terkejut, karena yang mereka tahu, Qin Li merupakan pembunuh dari ketua suku Du. Tak lama kemudian, dengan bantuan seorang kakek tua, Qin Li berhasil menangkap mereka semua dan mengikat mereka di ke-12 pilar batu di sana. Singkatnya, ketua sekte senjata yang mengetahui rencana Qin Li menjadi sangat marah karena ia menganggap Qin Li telah berbuat seenaknya. Ketua tombak darah mengatakan kalau semuanya ini juga berkaitan dengan dirinya yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Qin Li. Mendengarkan hal tersebut, ketua sekte senjata merasa sangat marah dan menganggap kalau ia telah dikhianati oleh mereka. Sesaat, ketua tombak darah bertanya mengenai asal-usul dari kakek tua yang berada di sana. Lalu kakek tua tersebut berkata kalau ia merupakan leluhur dari mereka yang telah disegel selama 1000 tahun di dalam ke-12 pilar batu di sana. Namun, belum bisa dipastikan siapa orang yang telah menyegelnya. Karena bantuan Qin Li, ia berhasil lepas dari segel tersebut dan berjanji akan menjaga Qin Li dari semua orang yang ingin menyakitinya. Lalu di malam harinya, Qin Li kembali bertemu dengan para ketua sekte di sana. Ia meminta kepada mereka semua untuk memerintahkan pasukannya mundur dari sekte senjata. Namun, salah satu dari mereka menolak permintaan dari Qin Li. Tentu saja hal tersebut membuat Qin Li merasa marah dan meminta Soyang untuk memotong jari mereka satu persatu. Sesaat, Qin Li tiba-tiba membebaskan beberapa ketua sekte di sana,
Ternyata alasan Qinli membebaskan mereka berdua karena salah satu dari mereka merupakan ayah dari Yuan, dan satunya lagi adalah guru dari Yuxi. Di lain sisi, terlihat Ting Yu dan Xi membahas tentang rencana mereka yang gagal. Ting Yu takut suku Xuantian dan suku Baji akan turun tangan dalam masalah ini. Apabila kedua ayah mereka bertindak, maka sekte senjata akan mudah untuk dikalahkan. Dan benar saja, utusan dari suku Xuantian dan utusan dari suku Baji telah tiba di sekte senjata. Di sini mereka mengancam akan membunuh semua orang yang berada di sekte senjata jika tidak mengembalikan para ketua sekte yang masih berada di dalam. Mengetahui Ting Yu merupakan anak dari ketua suku Xuantian, Qinli berniat akan menjadikannya sebagai seorang sandera. Dengan bantuan Xi, Ting Yu pun berhasil diborgol olehnya. Namun semuanya itu hanyalah akal-akalan dari Xi. Terlihat, di saat Qinli dan Soyang yang pergi, Xi langsung membuka borgol tersebut, dan semuanya itu ia lakukan demi menyelamatkan Ting Yu, karena ada misi lain yang harus mereka lakukan, dan Qinli tidak boleh mengetahui hal tersebut. Sesampainya di istana sekte senjata, Qinli mengatakan kalau ia tak akan menyerah begitu saja, dan akan tetap melawan mereka, meskipun harus bertarung dengan suku Xuantian, karena ia merasa dirinya tidak bersalah. Qinli berkata kalau ketua sekte senjata merupakan seorang pengecut yang tidak berani mengambil keputusan. Mendengarkan hal tersebut, ketua sekte senjata merasa sangat marah dan meminta pasukannya untuk menangkap Qinli. Namun siapa sangka, tak ada satupun dari mereka yang mendengarkan perintah darinya. 算是降你，我也是迫不得已。又能代表七飓风吗？你又能代表七飓风吗？ Dan tak lama kemudian, terlihat Xi menemui mereka. Di sana, Xi mengatakan kalau saat ini, kondisi sekte senjata mengalami kondisi yang buruk. Maka dari itu, ia meminta ketua sekte senjata untuk mundur dari jabatannya, dan Qinli yang akan menggantikan posisi tersebut. Sesaat, penasehat ketua sekte senjata ini merasa setuju dengan permintaan darinya, karena ia berniat akan menjadikan Qinli sebagai kambing hitam di sana. Dan di saat Qinli mati dalam pertempuran melawan suku Xuantian nantinya, otomatis jabatan ketua sekte senjata akan kembali kepadanya. Singkatnya, di istana sekte senjata, terlihat ketua sekte akhirnya menyerahkan tahtanya kepada Qinli, sesuai rencana yang telah disepakati sebelumnya. Tentu saja hal tersebut membuat semua orang di sana merasa bersemangat dan mendukung Qinli sebagai ketua sekte senjata. 宁死不降者战。秦烈乃天纵奇才，将这宗主之位。 Di lain tempat, ketua suku Xuantian dan ketua suku Baji bertemu. Di sini ketua suku Baji memintanya untuk segera menyerang sekte senjata. Namun ketua suku Xuantian menolak hal tersebut dan mengatakan kalau ia akan tetap menunggu sesuai dengan perjanjian yang telah ia buat sebelumnya, yaitu memberikan waktu hingga esok hari kepada sekte senjata. Mau tidak mau, ketua suku Baji akhirnya menyetujui permintaan tersebut. 好，等吧。 Kembali ke Qinli. Qinli memutuskan akan menjadi ketua sekte senjata, namun semua itu ia lakukan hanyalah bersifat sementara. Dan di saat semuanya telah selesai, mereka bebas memilih untuk siapa saja yang akan meneruskan posisi tersebut. Sesaat, Master Muhai meminta Qinli untuk meminjamkannya kertas latihan petir hitam Nirvana, karena ia berniat akan menggunakan kekuatan tersebut di saat peperangan nantinya. 宋天玉呢？走了。下次计划当面说清楚好不好？ Lalu, Ting Yu yang mengetahui kalau Xi akan pergi ke istana suku Xuantian, lalu memberikannya sebuah pelakat kepadanya, yang dimana pelakat tersebut merupakan kunci untuk masuk ke istana suku Xuantian. 唐思琪求见宋某。 Sesampainya di sana, Xi bertemu dengan ketua suku Xuantian dan meminta kepada ketua suku untuk membatalkan rencananya tersebut. Karena sejak 700 tahun yang lalu, leluhur mereka sebelumnya sudah mengingatkan kalau tidak ada yang boleh mengganggu sekte senjata. Namun, ketua suku Xuantian tidak memperdulikan perkataan darinya dan akan tetap menyerang sekte senjata. Terkecuali Xi bisa membuktikan omongannya tersebut kepadanya.
Akhirnya, Si mencoba mendatangi tempat dari leluhur mereka dan mencoba mencari bukti tersebut. 请尊者现身。 Sementara itu, Master Muhai sedang berlatih ilmu petir hitam Nirvana. Tiba-tiba, utusan dari ketua suku Baji mendatangi kediaman mereka. Mengetahui Master Muhai dalam bahaya, Ting Yu menemui Qin Li dan memberikan informasi itu kepadanya, sambil berkata kalau ketua suku Baji telah melanggar aturan yang telah mereka sepakati sebelumnya. Dan saat ini, salah satu utusan dari ketua suku Baji telah berada di kediaman Master Muhai. Mendengarkan hal tersebut, dengan cepat Qin Li pergi ke sana. Melihat kedatangan utusan dari ketua suku Baji, tanpa basa-basi, Rong langsung menyerangnya di sana, dan pertarungan antara mereka pun terjadi. Terlihat, Rong yang sudah hampir kalah meminta kepada suaminya untuk berfokus berlatih kekuatan petir hitam Nirvana, karena kekuatan petir hitam Nirvana merupakan senjata yang hebat dan bisa membantu mereka dalam pertempuran nantinya. Tak lama kemudian, Qin Li tiba di sana dan membantu Rong melawan utusan dari ketua suku Baji. Namun kekuatan utusan dari ketua suku Baji ini sangat hebat. Qin Li dan Rong dapat dikalahkan dengan mudah. Tak ingin istrinya mati, Master Muhai yang telah berhasil membentuk kekuatan petir hitam Nirvana langsung menggunakan kekuatan tersebut. Dengan bantuan Qin Li, akhirnya utusan dari ketua suku Baji itu dapat mereka kalahkan. Namun, akibat dari pertarungan itu, Master Muhai harus kehilangan istrinya. Singkat cerita, di gerbang sekte senjata, terlihat ketua suku Baji telah tiba di sana. Tentu saja hal tersebut membuat semua pasukan Tombak Darah merasa terkejut karena ketua suku Baji tidak menepati janjinya, yang dimana ketua suku Baji telah berjanji akan memberikan mereka waktu 1 hari lagi. Terlihat, ketua suku Baji tidak memperdulikan semua perkataan dari mereka dan langsung menyerang sekte senjata dengan kekuatan tapak Buddha. Untung saja, Qin Li datang tepat waktu dan berhasil menahan serangan tersebut. Qin Li mengatakan kepada ketua pasukan Tombak Darah kalau ia akan mengaktifkan ke-12 pilar batu di sana dan meminta mereka untuk membantu dirinya. 全方位，全部撤回广场！哇，好！起立，快！ Namun siapa sangka, di saat Qin Li berhasil mengaktifkan ke-12 pilar batu tersebut, ternyata ia malahan membuka gerbang sekte iblis untuk masuk ke dalam alam manusia. 邪宗一出，我吃了人族不义。 Tentu saja hal itu membuat semua orang yang berada di sana merasa terkejut dan berusaha menyelamatkan diri mereka masing-masing. Namun apesnya, Qin Li, Ting Yu dan Yuxi terjatuh ke dalam sebuah lubang dan seketika mereka masuk ke dalam dimensi lain. 有运气在跌。 一
在暴动间，火力睁开撕破沉默和人冲一波，坚定最长的脉搏，重生。这里怎么会有名魔器呀、Sementara itu, Ketua Tombak Darah dan Soyang menemui mantan Ketua Sekte Senjata dan mengatakan kalau kedua belas pilar tersebut merupakan tempat keluar masuknya Sekte Iblis. Pantas saja leluhur mereka melarang semua orang untuk menyerang Sekte Senjata. 够了！秦烈所做一切都是为了宗。 Terlihat Master Muhai menemui mereka dan membawa mayat istrinya ke hadapan mereka.